Hai kelas 7, kita balik lagi ya di video pembelajaran dari Lause. Nah, untuk hari ini kita langsung lanjut aja membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kamu tentu masih ingat dong minggu lalu hal-hal apa aja yang udah Lause jelaskan buat kalian ya kan? Kita udah membahas tentang abiotik dan juga biotik. Kita juga udah membahas tentang ciri-ciri daripada makhluk hidup gitu ya nak ya. Jangan dilupakan, maksud Lause itu jangan langsung lupa sama pembahasan kita yang minggu lalu, karena masih kita bahas juga untuk pertemuan kita kali ini. Oke ya, sekarang kita masuk kepada klasifikasi makhluk hidup. Dan untuk klasifikasi makhluk hidup itu sendiri, kamu bisa lihat di layar kaca di sebelah sini gitu ya. Di sebelah sini, klasifikasi makhluk hidup itu panahnya ada 3 saya buat. Jadi kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Yang paling bawah itu adalah untuk klasifikasi makhluk hidup. Ada Bapak taksonomi Carl von Linné atau lebih dikenal dengan nama Bapak Carolus Linnaeus. Apa maksudnya? Jadi kayak orang yang pertama kali mencetuskan sistem klasifikasi ini adalah Bapak Carolus Linnaeus ya. Kenapa harus ada pencetusnya? Kenapa harus ada saintis ataupun para ahli? Karena kalau misalnya tidak ada pencetusnya, tidak ada orang yang pertama kali itu memviralkannya atau memfamouskannya kepada khalayak umum gitu ya, maka kayak kita sendiri pun mungkin sampai saat ini tidak akan pernah bisa untuk mengenal lingkungan hewan, lingkungan tumbuhan, ataupun misalnya manusia itu sendiri. Jadi maksud Lause di sini adalah lingkungan yang saya maksudkan itu pengelompokan daripada makhluk hidup. Jadi nanti kita akan membahas banyak sekali tentang dunia tumbuhan dan juga dunia hewan. Kemudian panah yang kedua adalah panah yang ada di tengah sebelah sininya ya kan. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu adalah ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Jadi ada sebuah ilmu namanya adalah taksonomi. Itu kayak cabang-cabang ilmu biologi. Nanti kamu pasti akan membahas cabang-cabang ini di jenjang berikutnya ya. Jadi taksonomi itu adalah sebuah ilmu, sebuah panduan, sebuah arah gitu untuk membahas klasifikasi ataupun bagaimana cara untuk mengenali, bagaimana cara untuk mengelompokkan makhluk hidup seperti itu. Nah, terus kemudian tadi kan saya katakan taksonomi itu adalah bagaimana cara untuk melakukan pengelompokan. Nah, pengelompokannya atau kita masuk kepada line yang ketiga yang ada di atas, cara pengelompokan ataupun penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Jadi hewan ataupun tumbuhan itu bisa kita klasifikasikan, bisa kita kelompok-kelompokkan itu berdasarkan perbedaan mereka, berdasarkan persamaan mereka. Perbedaan yang dimaksud itu misalnya ada hewan, hewan ini untuk penggolongan makanannya, ada hewan yang makannya itu tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang berdasarkan maksud saya adalah ada hewan yang makannya itu daging-dagingan, ada hewan yang makannya itu buah-buahan. Nah, itu kan termasuk ke dalam pengelompokan. Perbedaannya di mana loh? Perbedaan itu satu tadi, ada hewan yang makannya itu tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang makannya itu daging-dagingan. Jadi itu semua masuk ke dalam ilmu taksonomi ini. Itu kan berdasarkan perbedaan. Nah, untuk persamaannya bagaimana? Saya ambil contoh yang tadi, penggolongan hewan berdasarkan cara makan. Yang pertama ada hewan yang makannya itu tumbuhan. Nah, hewan yang makan tumbuhan dengan hewan yang makan daging itu pasti berbeda, ya kan? Tetapi mereka dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan cara makan. Itulah perbedaannya. Lalu persamaannya, kita masuk tadi yang pertama adalah berdasarkan kalau dia makannya itu tumbuh-tumbuhan. Berarti kita ambil contoh hewan yang pemakan rumput-rumputan, contohnya yaitu apa? Ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada apa lagi ya? Ada domba, dan masih banyak hewan-hewan lain yang masuk ke dalam penggolongan pemakan tumbuhan. Begitu juga dengan yang pemakan daging. Kamu juga pasti tahu contoh hewan yang pemakan daging. Bahkan kita pelihara sendiri di rumah. Contohnya apa? Ada dogi, ya kan, ataupun kucing. Kemudian yang kedua ada anjing. Kemudian ada yang ketiga yang ada di hutan, misalnya ada serigala, ada singa, ada harimau, ada buaya, dan lain-lain sebagainya, masih banyak. Nah, contoh hewan ini contoh yang ketiga. Contoh hewan di mana hewan ini adalah pemakan buah-buahan. Sekarang saya tanya, tahu nggak kamu satu aja contoh hewan ini makannya buah-buahan? Ayo apa? Nah, saya kasih contoh satu adalah kelelawar. Jadi kelelawar ini makannya adalah buah-buahan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada slide yang kedua. Jadi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ini pun ada tujuannya.
Tujuan yang pertama adalah untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Jadi tidak hanya untuk mempermudah untuk mempelajarinya aja, kan, tetapi juga untuk mengenal daripada makhluk hidup. Nah, seperti yang Lausa katakan tadi, hewan pemakan rumput-rumputan, ada kambing, ada sapi, dan kemudian misalnya ada domba, itu contoh. Kita udah tahu hewan ini makannya rumput-rumputan. Apakah mungkin ketika kamu kasih daging, saya kasih daging-dagingan, apakah mereka mau makan? Enggak, gitu ya. Nah, itulah tadi contoh untuk mempermudah mempelajari dan juga mengenal berbagai macam jenis makhluk hidup. Nah, poin yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Kekerabatan, jadi nggak cuma manusia aja yang punya kerabat, hewan dan tumbuhan juga punya kerabat gitu. Nah, kerabat yang dimaksud di sini adalah contohnya hubungan kedekatan, baik itu hubungan kedekatannya secara fisik tubuh gitu ya, ataupun mungkin secara tingkah laku, atau berdasarkan tipe gigi, berdasarkan tipe kaki, dan lain-lain sebagainya. Saya kasih contoh yang berdasarkan kekerabatan. Menurut kamu, ayam dengan bebek secara struktur itu mirip atau berbeda? Nah, pastinya sih jawabannya berbeda, ya kan? Akan tetapi kalau kita lihat dia dari struktur ataupun dari hubungan kekerabatannya, maka ayam dengan bebek itu sebenarnya punya kekerabatan atau punya hubungan yang dekat, yaitu mereka sama-sama masuk dalam kelompok Aves, ataupun mereka itu punya sayap, ya kan? Nah, sayap Aves dengan sayap unggas dengan sayap burung-burungan itu beda. Meskipun mereka sama-sama punya sayap, tetapi ayam dengan bebek itu nggak bisa mengepakkan sayapnya untuk terbang ke udara. Kan tetapi kalau burung, fungsi daripada sayapnya adalah memang agar membuat dia itu bisa terbang ke atas. Itulah perbedaan tipe-tipe sayap. Tetapi yang Lausa maksudkan sini adalah kedekatannya ataupun hubungan kekerabatan antara si ayam tadi dengan si bebek. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Jadi saya kasih contoh. Misalnya ayam. Apa manfaat ayam untuk manusia? Yang pertama, dagingnya itu udah pasti, ya kan? Kemudian yang kedua, kamu tahu ayam kan, atau tinja ayam? Nah, tinja ayam itu biasanya dipergunakan oleh manusia untuk pupuk. Kemudian bahkan sampai ke Lausa itu sampai ke bulu-bulunya. Bulu ayam pun itu memiliki fungsi. Itulah yang disebut sebagai kemoceng, ya kan? Yang untuk membersihkan meja atau membersihkan membersihkan benda-benda dari debu. Kemudian ada yang keempat, tujuan klasifikasi adalah untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui saling ketergantungan, jadi nggak cuma manusia aja yang bisa ketergantungan antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi hewan pun seperti itu. Mereka punya punya hubungan sosial sebenarnya. Hewan juga bisa berinteraksi dengan hewan yang lainnya, kecuali misalnya ayam dengan buaya atau misalnya ayam dengan kucing. Nah, itu otomatis mereka nggak akan pernah bisa berteman gitu, atau tidak ada hubungan ketergantungan, tidak saling membutuhkan, malah yang ada singa atau misalnya kayak anjing, kucing itu memakan ayam. Jadi yang dimaksud ketergantungan ini adalah apakah nanti kedua makhluk hidup ini, misalnya ayam dan bebek, atau ayam dengan ayam, ayam dengan apalagi misalnya ya, ayam dengan banyak sih, ayam dengan kambing, apakah mereka punya hubungan yang bisa membuat mereka ini saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup sebenarnya bisa dibuat dalam beberapa hal ya, random gitu, sebelum kita masuk ke dalam taksonominya. Jadi ini seperti hal yang dilakukan oleh manusia, dalam artian itu yang sederhana-sederhana dulu. Jadi kayak ada di sini yang pertama, klasifikasi sederhana itu bisa berdasarkan yang pertama, ciri fisiologi. Kamu bisa lihat kan lingkaran yang saya maksudkan itu di mana? Nah, ciri fisiologi itu maksudnya adalah ya kayak fungsi-fungsi tubuh.
Maksudnya, apakah ayam dengan bebek fungsi-fungsi tubuhnya itu sama? Saya kasih contoh. Apakah paruh ayam dengan paruh bebek, ya kan, tipe mulutnya itu punya fungsi yang sama atau tidak? Nah, itu maksudnya ciri fisiologi. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri anatomi. Nah, untuk ciri-ciri anatomi itu maksudnya adalah struktur bagian dalam ya. Nah, contoh misalnya, apakah ayam itu kan pasti punya hati, ayam juga punya jantung. Apakah jantung ataupun ginjal ataupun paru-paru ayam itu sama dengan bebek, sama dengan kambing, sama dengan sapi fungsinya atau tidak? Itulah yang dimaksud dengan ciri daripada anatomi. Jadi kita kayak anatomi itu adalah struktur bagian dalam tumbuhan. Jadi kayak apa yang ada di dalam si tubuh hewan itu. Nah, ciri morfologi. Jadi kalau ciri morfologi ini maksudnya adalah ciri dari luar yang bisa kita kenali secara langsung. Nah, ada gambar ayam, tetapi tidak dikatakan di situ adalah ayam. Bisa nggak kita mengenali kalau gambar itu adalah ayam? Bisa. Kenapa? Kita pasti udah kenal ciri-ciri ayam. Kita pasti udah kenal ciri-ciri singa. Sama halnya, ada gambar buaya, tapi di situ tidak dituliskan ini buaya. Dengan melihat gambar, kita pasti tahu, oh ini adalah buaya. Dan ada berdasarkan jenis makanan. Nah, tadi kan di awal sebenarnya sudah saya jelasin ya yang ini untuk jenis makanan. Jadi kayak ada hewan pemakan rumput, hewan pemakan daging, hewan pemakan buah-buahan. Ada juga hewan pemakan apa lagi ya? Ada juga hewan pemakan maksud saya itu omnivora. Jadi dia tuh kayak makan sayur-sayuran, dia makan tumbuhan, tapi dia juga makan daging-dagingan. Nah, kemudian ada klasifikasi sederhana berdasarkan habitat. Habitat kita bagi menjadi 3. Ada darat, ada laut, dan juga ada udara. Yang paling simpel itu contohnya adalah yang di air. Apa contoh hewan yang habitatnya itu di air? Banyak, jenis-jenis ikan, ya kan? Jenis-jenis apalagi spesies-spesies daripada buaya dan lain-lain sebagainya. Untuk yang ada di udara, berarti kan ya burung-burungan, dalam artian itu kayak yang punya sayap. Kalau nggak punya sayap sih tidak bisa kita bilang dia itu hewannya tinggalnya itu di udara. Jadi itu dia tadi klasifikasi sederhana tipe 1. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi sederhana tipe 2. Nah, kenapa ada masuk tipe 2? Karena ini tuh kayak klasifikasi umum yang dari dulu-dulu itu sudah dikenal orang gitu ya. Nah, klasifikasi sederhana yang kedua untuk hewan itu ada di sini ya, balik lagi gitu ya, berdasarkan herbivore, carnivore, kemudian ada juga omnivore. Udah lo saya jelasin, jadi kayaknya nggak perlu saya jelasin lagi ya. Kemudian ada hewan itu berdasarkan bagaimana cara dia berkembang biak. Nah, berkembang biak sendiri sebenarnya tipenya ada 2, ada secara kawin dan ada secara tidak kawin. Secara tidak kawin vegetatif, ya kan? Nah, vegetatif itu contohnya juga ada banyak. Ada yang misalnya itu bertunas, kemudian ada fragmentasi, ada membelah diri gitu. Kemudian kalau untuk generatif ataupun secara dia kawin, berarti ada jantan, ada betina, terus mereka kawin. Itu maksud daripada generatif ya. Ada ovipar, kemudian ada vivipar, dan juga ada ovovivipar. Ini juga udah Lause jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ada klasifikasi sederhana untuk tumbuhan. Nah, berdasarkan klasifikasi untuk tumbuhan, sebenarnya juga ada banyak kan, tetapi di sini dibuat dalam bentuk sederhana, yakni ada secara monokotil dan ada secara dikotil. Monokotil itu maksudnya berkeping 1. Dikotil itu adalah berkeping 2. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas per tumbuhan ataupun per hewan aja gitu ya. Biar enggak 2 kali nanti lo saya jelaskan. Oke, Nak. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem klasifikasi gitu. Jadi tadi itu kita udah membahas klasifikasi sederhana, sekarang kita masuk kepada sistem klasifikasi 2 kingdom. Jadi sebenarnya klasifikasi makhluk hidup itu ada banyak, dimulai dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, bahkan yang terbaru tuh ada 6 kingdom. Kan tetapi yang kita bahas di sini sampai sistem 5 kingdom aja. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah sistem 2 kingdom. Maksud daripada sistem 2 kingdom ini sendiri, kingdom itu maksudnya adalah kerajaan atau dunia atau pengelompokan terbesar. Jadi
klasifikasi dua kingdom ini, yang pertama ada kingdom tumbuhan dan yang kedua adalah kingdom hewan. Untuk kingdom tumbuhan itu kita sebut ya sebagai kingdom Plantae. Kemudian untuk untuk yang kedua adalah kingdom hewan. Hewan itu kita sebut sebagai kingdom Animalia. Jadi ada dua domain ya dulunya gitu. Ada dunia ataupun ada bab yang membahas khusus tentang tumbuhan, ada dunia ataupun bab yang membahas khusus tentang hewan. Karena pada dasarnya hewan dengan tumbuhan itu adalah dua makhluk hidup yang berbeda. Kita tidak bisa menggabungkannya atau kita tidak bisa menyamakannya. Sekarang kita masuk kepada langsung loncat aja gitu ya. Langsung loncat aja kepada sistem 5 kingdom. Nah, kenapa langsung lanjutkan untuk loncat aja? Karena biar langsung to the point aja. Sebenarnya yang dibahas itu adalah sistem 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdom ini pasti punya ahli juga. Pasti punya satu panutan orang yang mengatakan kalau domain ataupun kingdom itu bukan 2 akan tetapi 5. Nah, jadi pencetus klasifikasi, kamu sambil perhatikan PPT yang saya kasih ya. Pencetus klasifikasi sistem 5 kingdom itu adalah Bapak Robert H. Whittaker. Ya, sampai kapanpun sistem 5 kingdom ini akan tetap kamu pelajari dan kamu ingat pencetusnya adalah Bapak Robert H. Whittaker, yakni dia itu adalah seorang ilmu saintis, ahli biologi dari Amerika Serikat, di mana dia ini mencetuskannya pada tahun 1969 ataupun 1969. Nah, apa-apa aja 5 kingdom yang dia sebutkan tadi? Kalau 2 kingdom aja kan hanya Animalia dan juga ada Plantae. Sekarang kita masuk kepada 5 kingdom. Untuk 5 kingdom sendiri, tadi 2 udah, ada Animalia, ada hewan. Kemudian kita masuk kepada ada Monera, ada Protista, dan yang terakhir ada Fungi. Lalu saya ulangi sekali lagi, yang pertama ada Animalia, ada Plantae, ada Fungi, ada Monera, dan yang terakhir ada Protista. Jadi itu kamu ingat, kamu hafalkan, kelima-limanya ini dicetuskan oleh Bapak Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Oke, jadi yang pertama yang kita bahas di sini adalah Kingdom Monera, bukan kingdom Animalia atau Plantae. Kenapa? Karena Lause mulai itu dari kingdom yang paling sederhana dulu. Nah, jadi yang pertama tadi adalah kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini kamu perhatikan juga layar kacanya atau PPT-nya. Kingdom Monera ini punya ciri khas yaitu selnya tidak memiliki membran inti sehingga disebut sebagai organisme prokaryotik. Monera ini adalah kelompok daripada makhluk hidup bersatu. Maksudnya adalah ada beberapa kelompok hewan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, kan tetapi ada juga beberapa kelompok hewan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, untuk yang tidak bisa kita lihat menggunakan mata kita sendiri, maka kita memerlukan alat bantu. Contoh alat bantunya misalnya mikroskop. Kalau kamu katakan alat bantu pembesarnya itu adalah kaca pembesar ataupun lup, jelas tidak bisa. Kenapa? Karena hewannya di sini tuh ukurannya bahkan dia sampai nanomikrometer. Nano itu berarti dia kayak lebih kecil, sangat kecil-kecil sekali. Jadi untuk melihat hewan ini, makhluk hidup ini gitu ya, untuk melihat makhluk hidup ini itu dibutuhkan alat bantu berupa mikroskop yang pembesarannya itu bisa sampai ribuan kali, puluh ribuan kali, 10.000 kali pembesaran supaya bisa kita lihat contohnya. Nah, saya kasih contoh misalnya nih. Kamu pasti tahu virus corona kan, yang sekarang ini lagi booming banget nih, bukan cuma di Indonesia, tapi bahkan internasional, saking hebatnya corona gitu ya nak ya. Nah, kenapa langsung ambil contohnya corona? Jadi kayak sebenarnya corona dengan Monera ini berbeda, tapi maksud saya adalah makhluk hidup yang untuk bisa melihatnya kita harus menggunakan alat bantu. Bentuk daripada corona ini sendiri, kamu mungkin udah tahu kayak mana, ya kan? Bentuknya bulat seperti ini. Akan tetapi ada kayak apa sih namanya yang keluar kayak ada antena-antenanya di semua bulatannya itu. Bagaimana caranya manusia bisa mengenali bahwa ini virus corona? Bagaimana caranya kok orang bisa sih mengatakan corona ini bentuknya kayak gitu kan? Nah, jadi cara daripada manusia
pastinya manusia ya gitu. Cara manusia untuk bisa menggambarkan, untuk bisa mendokumentasikan bentuk daripada si corona ini adalah dengan bantuan mikroskop. Sama halnya dengan Monera. Monera juga seperti itu ya. Tidak bisa kita lihat langsung seperti ini menggunakan mata, akan tetapi menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Nah, untuk Monera sendiri, Monera ini ada dua kelompok besarnya. Yang pertama ada bakteri dan yang kedua ada ganggang hijau biru. Untuk bakteri sendiri, ya semua orang udah tahu bakteri. Kamu sendiri pun bahkan udah tahu, ya kan? Bahkan banyak orang yang menganggap bahwa virus dan bakteri ini adalah dua kelompok yang sama, dua kelompok yang punya ketergantungan ataupun punya hubungan yang sangat dekat. Jelas salah. Kenapa saya katakan salah? Karena virus itu punya domain sendiri, punya kerajaan sendiri. Lalu kemudian untuk bakteri, dia juga punya domain sendiri. Jadi ini tuh berbeda. Virus dengan bakteri itu sama halnya dengan tumbuhan dengan hewan. Kita samakan nggak akan pernah bisa sama. Meskipun kedua-duanya untuk melihatnya itu nggak bisa tidak bisa pakai mata sendiri, harus pakai mikroskop gitu ya. Jadi yang pertama yang kita bahas di sini adalah tentang bakteri. Nah, untuk bakteri sendiri secara simpelnya bakteri ini punya bentuk, yaitu bentuknya itu seperti batang, kemudian ada juga bentuknya bulat, ada juga bentuknya spiral, kemudian ada juga yang bentuknya seperti koma. Nah, sambil kamu perhatikan gambar, ini adalah bentuk daripada bakteri yang batang. Namanya aja batang, berarti dia itu kayak batang gitu kan, memanjang. Nah, lalu kemudian ada yang bulat, bakteri bulat, ya bulat gitu kayak O ataupun kayak 0, bulat. Kemudian ada yang spiral, spiral ya berarti ya you know lah spiral kayak mana. Dan yang terakhir ada koma, paling gampang tuh koma. Ya seperti kita memberikan tanda baca koma, seperti itulah bentuk dari bakteri. Kemudian untuk yang kedua adalah ganggang hijau biru. Kenapa dikatakan sebagai ganggang hijau biru? Karena ini kelompok daripada Monera yang punya klorofil. Jadi efek daripada klorofilnya ini membuat atau membiaskan warna hijau biru. Kemudian ganggang hijau biru ini bentuknya atau ukurannya uniseluler atau bersel satu atau juga multiseluler seperti itu. Dan yang ketiga adalah tunggal ataupun koloni. Tunggal itu maksudnya satu, cuma satu gitu. Koloni itu berkelompok atau dia membentuk kayak populasi. Nah, kita masuk untuk kelompok bakteri. Jadi untuk ganggang hijau biru, Lausa nggak terlalu perdalam. Yang saya perdalam di sini adalah untuk kingdom Moneranya adalah bakteri. Sudah kamu perhatikan baik-baik. Nah, untuk bakteri ini sendiri, Lausa hanya ambil 1, 2, 3, 4. Lausa hanya ambil 7 contoh, dimana 7 contohnya ini ada 3 yang menguntungkan dan 4-nya itu merugikan bagi manusia. Jadi yang 7 ini kamu hafalkan dan kamu ingat apa-apa aja dia. Yang pertama ada bakteri Clostridium pasteur,num dan juga ada Azobacter croconum. Crococum. Ada Clostridium pasteur,num dan yang kedua ada Acetobacter crococum. Nah, agak susah ya untuk menyebutkan nama dari si bakteri ini, tetapi memang seperti itu. Apa peranannya? Jadi kelompok yang pertama yang saya sebutkan ini adalah kelompok bakteri yang menguntungkan bagi manusia, yang memberikan manfaat bagi manusia. Apa manfaat Clostridium ini dan juga Acetobacternya ataupun Azotobacternya? Adalah untuk mengikat nitrogen supaya dapat menyuburkan tanah. Jadi kalau ada tanah yang subur ataupun tanah itu gembur, kita tahu itu dengan cara misalnya apabila ada tumbuhan yang tumbuh di tanah itu pasti tumbuhannya misalnya kayak cepat berbunga, cepat memiliki buah, cepat berdaun. Pokoknya tumbuh dan berkembangnya itu kayak bagus pertumbuhannya itu ya. Salah satu alasannya itu bukan hanya karena faktor unsur hara yang ada di dalam tanah, tapi juga faktor dari si bakteri Clostridium dan juga si Azotobacter ini. Kemudian yang kedua ada Rhizobium radicicola. Rhizobium radicicola, yaitu terdapat dalam bintil akar kacang, dapat menyuburkan tanah. Ya kayak akar itu ya pasti kan kayak
menembus tanah, dia masuk ke dalam tanah. Seandainya jari saya ini adalah akar, ya kan, ini akarnya, ini batang pohon atau batang tanaman, ini akarnya yang menembus ke tanah. Jadi di akarnya ini tuh kayak ada bintil-bintil di sini, ada bintil-bintil. Kalau orang yang nggak ngerti pasti dikatakan, ih akarnya kok kayak gitu ya. Setelah dicabut misalnya, kok tanamannya atau tumbuhannya kok jorok sih gitu, kok kayaknya ada virus, banyak koknya gitu ya. Dalam artian tuh kayak di pikiran kita kalau akar ya akar aja, harusnya itu kayak lurus aja gitu, salah. Jadi dengan adanya si rhizobium ini gitu ya, terdapat di akarnya itu ada bintil-bintil yang fungsinya itu dapat menyuburkan tanah. Jadi kayak rhizobium ini membantu si tanaman dan juga membantu si si tanah agar tanah ini bisa membantu proses penyuburan tumbuhannya juga. Dan kemudian yang ketiga ada Lactobacillus bulgaricus ataupun bulgari. Itu adalah bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Ya, hayo, siapa di sini yang suka makan yogurt, ya kan? Berarti secara nggak langsung kita itu kayak saya atau kamu tuh suka mengkonsumsi atau suka memakan daripada si Lactobacillus bulgaricus ini, gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh bakteri yang digunakan oleh manusia untuk membuat produk-produk makanan. Itu tadi salah satu contohnya, yogurt. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada bakteri yang merugikan bagi manusia. Nah ini yang biasanya ini yang nggak bagus gitu kan. Namanya aja bakteri yang bisa merugikan. Bisa dalam hal penyakit atau misalnya, maksud saya itu menimbulkan penyakit. Tapi penyakit ini bukan cuma untuk manusia, bisa juga bagi hewan, ya, atau misalnya bagi tumbuhan juga bisa. Yang pertama ada Salmonella typhosa atau Salmonella typhosa. Ini adalah penyebab penyakit tipes. Jadi kalau misalnya kita perpanjang sedikit ya kan, kamu pasti pernah lihat dong, mungkin ada teman kamu, saudara kamu, atau mungkin keluarga kamu sendiri, sepupu kamu itu yang keluar dari rumah sakit, terus kemudian dokter mengatakan terkena tipes. Syukur kalau masih kena gejala tipes, tapi kalau udah kena tipes itu udah lebih berbahaya lagi gitu ya. Kalau gejala itu artinya masih bisa masih bisa terhindar dari tipes. Tapi kalau udah terkena tipes langsung, berarti bakterinya itu udah ada di dalam tubuh. Nah, kamu bisa cari tahu lah ya gimana berbahayanya penyakit tipes ini dan apa yang diserang daripada penyakit tipes. Kemudian yang kedua ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini adalah sebuah bakteri yang menyebabkan penyakit TBC atau penyakit yang menyebabkan ini paru-paru orang yang terkena Mycobacterium tuberculosis ini, paru-parunya itu bolong-bolong. Apalagi saya katakan ya, selain bolong-bolong, ya busuk boleh saya katakan. Ada di dalam paru-paru itu ada beberapa part itu yang busuk. Nah, bisa kamu perhatikan juga gambar di samping ini gitu ya. Ini adalah paru-paru manusia yang sudah terkena TBC. Itu TBC ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang diakibatkan oleh kelompok daripada bakteri. Jadi kayak lebih berhati-hati lagi. Apa-apa aja yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit TBC? Ada banyak hal. Salah satunya adalah orang-orang yang suka sekali minum-minuman beralkohol, dan masih banyak sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada Clostridium tetani. Namanya aja Clostridium tetani. Kata dasarnya adalah tetani. Tetani ini adalah penyakit tetanus. Tetanus ini kayak sebuah penyakit yang didapatkan apabila kita secara tidak sengaja itu menginjak atau secara tidak sengaja ada paku atau ada benda yang terbuat dari besi, maksud saya, dia itu terbuat dari besi tapi besinya berkarat. Nah, terus kemudian besi berkarat itu masuk ke dalam tubuh kita. Gimana caranya besi berkarat itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Misalnya, kamu berjalan tanpa menggunakan sendal, atau kamu secara tidak sengaja itu menendang sesuatu, akan tetapi kamu nggak memperhatikan di sekitar gitu ya, di sekitar yang mau kamu tendang. Jadi ada besi-besi yang di situ sebenarnya udah berkarat-karat, terus akhirnya kamu menendang itu. Kamu tendang, akhirnya misalnya kaki kamu ya, misalnya kakinya itu jadi sobek di sininya, dan yang membuat sobek ini tadi adalah
benda yang benda dari besi itu, tapi dia sudah berkarat, otomatis karatnya itu masuk dia ke dalam darah, masuk ke dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan tetanus. Ciri-ciri orang yang terkena tetanus itu dia nanti yang pertama pasti kayak kejang-kejang dulu, dan akan menunjukkan gejala-gejala lain yang gitu loh. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada bakteri namanya Shigella dysenteriae. Itu adalah penyakit diare. Ya kamu bukan diare ya, tapi disentri. Kamu tahulah penyakit disentri itu kayak mana. Sebenarnya disentri ini hampir mirip dengan diare juga ya, dimana mengalami gangguan pencernaan sampai orangnya mencret, sampai nya itu rasanya lemas. Ya pokoknya gangguan pencernaan lah gitu ya, intinya kalau untuk disentri. Nah, itu dia untuk untuk Monera. Sekarang kita masuk ke dalam Kingdom Protista. Nah, untuk Kingdom Protista ini, yang pertama kita bahas ada ciri-cirinya dulu. Protista ini punya selaput inti sehingga disebut sebagai eukariota. Kalau pada bakteri tadi, ciri-ciri pertamanya dia tidak punya selaput inti sehingga masuk ke dalam prokariotik. Sekarang Protista masuk ke dalam kelompok eukariotik. Nah, jangan bingung, nanti Protista maksud saya itu nanti prokariotik dan juga eukariotik akan kita bahas tuntas lagi, tapi nanti di pembahasan yang selanjutnya. Nah, jadi Protista itu katanya adalah kelompok daripada eukariota, yaitu inti selnya terlindungi oleh selaput inti. Intinya sih seperti ini. Ada sel. Terus kemudian selnya itu punya inti sel, ya kan? Nah, inti sel ini, atau gini deh misalnya, nah ini tangan Lause misalnya adalah sel, sudah sel, terus kemudian di sel ini punya inti sel. Nah, kelihatan dong ya gambar. Mohon maaf ya anak-anak Lause, nggak tahu kenapa nggak kerekam. Jadi Lause lanjutkan yang kedua. Ada kebanyakan bersifat heterotrof untuk Protista. Nah, heterotrof itu kan udah tahu ya maksudnya apa, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, untuk memperoleh makanannya, dia nanti akan membutuhkan makanan dari organisme lainnya. Lalu kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu berkembang biak dengan cara kawin dan tidak kawin. Nah, kawin itu maksudnya adalah secara generatif, dan tidak kawin maksudnya adalah secara vegetatif. Secara generatif maksudnya adalah dia harus membutuhkan kelamin jantan dengan kelamin betina. Lalu kemudian untuk yang tidak kawin berarti ya satu induk aja. Nah, lalu kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu secara kawin dengan konjugasi, sedangkan secara tak kawin dengan cara membelah diri. Jadi untuk yang secara konjugasi itu maksudnya adalah dengan penyatuan dua alat kelamin jantan ataupun betina, yaitu dengan membuat sebuah jembatan penghubung antara si jantan dengan si betina. Agar apa? Agar inti sel ataupun kromosom daripada si jantan dengan si betina itu bisa tergabung. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi video yang akan Lause jelaskan. Oke, jadi kan tadi mereka berdua bertemu gitu. Setelah mereka bertemu, barulah terjadi proses perkawinan dengan adanya jembatan ini. Itulah yang dinamakan sebagai proses konjugasi. Lalu kemudian ada yang kedua, yaitu dengan cara membelah diri. Ya, membelah diri mah simple. Ini satu, misalnya, misalnya kedua tangannya Lause ini adalah gambar daripada dua sel ya, ini contohnya aja. Namanya aja membelah diri, berarti kan dari sininya itu nanti akan dibelah. Siapa yang membelah? Ya dirinya sendiri. Kenapa seperti itu Lause? Ya memang begitulah cara dia bereproduksi, cara dia untuk menghasilkan keturunan. Jadi dari satu seperti ini, dia akan belah menjadi dua. Nah, udah dua. Maka nanti yang dua ini pun, yang satu misalnya di sini, yang satu ini juga di sini, terus mereka nanti akan membelah lagi. Jadi kayak dari satu jadi dua, dari dua jadi empat. Ya, tinggal kebalikannya. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 2 berapa? 16. 16 kali 2 berapa? 34. Seperti itulah dia dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada kelompok-kelompok dari Protista. Kita masuk kepada kelompok-kelompok daripada Protista. Protista ini bisa dibagi menjadi dua. Ada protozoa dan satu lagi nanti ada ganggang. Ada ganggang ataupun alga. Jadi yang pertama ada kelompok protozoa dan yang kedua ada kelompok alga.
Kenapa disebut sebagai protozoa? Karena protistanya itu karena protistanya itu masuk dalam kelompok hewan. Kemudian kenapa disebut sebagai alga atau ganggang? Karena protistanya masuk dalam kelompok tumbuhan. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kayak gini, protista ini adalah kelompok daripada makhluk hidup yang spesiesnya ataupun setiap jenis daripada protista ini tuh menyerupai makhluk hidup lain. Akan tetapi yang mereka tiru di sini bentuknya ya, maksud saya, yang mereka tiru di sini tuh hanya ada dua, yaitu yang pertama adalah kingdom Animalia dan yang kedua adalah kingdom Plantae. Jadi itulah alasannya kenapa protista secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada protozoa dan yang kedua ada ganggang ataupun alga. Yang pertama yaitu kelompok daripada hewan dulu nih. Nah, untuk hewan kan ada protozoa. Protozoa ini, perhatikan ya, protozoa bisa kita klasifikasikan lagi atau bisa kita kelompokkan lagi menjadi 4. Kenapa dibedakan lagi menjadi 4? Berdasarkan alat geraknya. Bagaimana kelompok makhluk hidup protista ini bisa bisa bergerak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan? Disebutlah dia sebagai protozoa. Nah, yang pertama ada protozoa yang disebut sebagai rhizopoda. Rhizopoda itu maksudnya adalah dia bergerak menggunakan kaki semu. Nanti akan saya bahas lagi. Kemudian yang kedua ada ciliata atau cilia. Tahu dong kamu cilia itu bagaimana? Cilia adalah menggunakan rambut getar. Kemudian yang ketiga ada flagellata. Flagellata itu flagel, berarti dia kayak punya ya flagel gitu. Apalagi bahasa lain flagel ya? Ya mirip-mirip dengan kaki juga gitu. Lalu kemudian yang keempat ada sporozoa. Nah, sporozoa itu maksudnya dia bergerak menggunakan spora. Yang pertama kita bahas dulu ya. Protozoa A, ada rhizopoda. Contoh dari rhizopoda ini adalah amuba. Kamu ingat aja amuba. Nah, amuba itu bergerak menggunakan kaki semu ataupun pseudopodia. Kaki semu atau pseudopodia. Maksud daripada kaki semu ini adalah, jadi ibarat kata apa ya? Ibarat kata tuh kayak misalnya nih kepala lausa ya. Kepala lausa ini adalah sel daripada rhizopoda. Sudah? Lalu kepala saya ini ataupun selnya ini ketika dia mau bergerak, maka nanti misalnya dari pipi saya itu nanti akan keluar bentuk baru. Kayak apalagi bahasa lainnya ya. Pokoknya kayak dia itu nanti akan menjulurkan saya atau kepala saya nanti akan menjulurkan bentuk-bentuk yang baru. Dari sini keluar, dari sini keluar, dari sini keluar, dari sini keluar, atau mungkin dari sini juga keluar. Nah, jadi berdasarkan video singkat ini, kamu juga bisa perhatikan tuh ya, itulah yang dimaksud dengan menjulurkan bagian khusus daripada tubuhnya sendiri. Yang kedua ada Trypanosoma gambiensis. Itu contoh untuk flagella ataupun flagellata. Nah, Trypanosoma ini adalah penyebab penyakit tidur pada seseorang dan ini tuh kayak penyakit endemik. Maksud dari penyakit endemik ini tuh adanya di satu wilayah tertentu. Penyakit ini tuh tidak bisa ada pada negara lain, mungkin karena alasan geografis, pada alasan boleh juga kita katakan struktur lingkungan dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara si Trypanosoma gambiensis ini bisa bergerak? Yaitu dengan menggunakan flagella ataupun bulu cambuk. Namanya aja bulu cambuk, berarti kerjanya itu mencambuk. Supaya dia bisa bergerak, dia akan mencambuk. Ibarat kata tangan saya ini, seperti ini ya kan. Nah, bedanya dengan rhizopoda itu memang nggak punya kaki. Tapi untuk bergerak, dia bisa nanti mengeluarkan ininya gitu kan. Tapi kalau untuk Trypanosoma ini, ataupun untuk flagellata, maka nanti dia tuh udah punya sebenarnya. Katakan jari saya ini, nah ini adalah flagellatanya. Ada, tapi pada saat mau mengambil pena ini, maka dia akan mencambuk. Kamu tuh ada mencambuk kayak mana? Dicambuk-cambuk kayak gini nanti. Nah, cambuk-cambuk atau misalnya secara serempak nih semuanya, cambuk-cambuk kayak gini. Jadi kayak tadinya itu di sini, ini ada 7 cm misalnya jaraknya ya. Dari sini ke ujung pena ini ada 7 cm. Nah, di sini kan, ini contohnya aja, 7 cm, terus dia mau mendapatkan pulpen ini. Maka nanti dia akan mencambuk-cambukkan seperti ini, dia cambuk, terus cambuk lagi sampai dapat.
Nah, itulah yang dimaksud dengan flagellata. Jadi menggunakan bulu untuk bisa bergerak, tetapi dengan cara dicambuk. Yang ketiga ada ciliata. Nah, contoh dari ciliata ada Paramecium caudatum atau Paramecium sp juga bisa. Nah, untuk ciliata ini sendiri dia bergerak dengan cara menggunakan cilia atau rambut getar. Ya, getar. Apalagi ya, vibrate. Apalagi ya bahasa lainnya, getar gitu lah ya, getaran. Jadi kayak tangan saya yang tadi ini misalnya, dia juga udah punya kaki, ada kakinya seperti ini. Supaya dia bisa mengambil ini, maka dia akan bergetar-getar. Dia bergetar-getar gini. Jadi setiap kali getaran itu nanti akan membuat dia itu memiliki arus. Dia akan memiliki kekuatan untuk bisa menempuh jarak ini untuk mengambil ini. Jadi kayak dia bergetar, pokoknya bergetar-getar gini, terus akhirnya lama-lama dapat. Nah, kayak gitulah yang dikatakan sebagai ciliata. Lalu kemudian yang kelima ada sporozoa. Nah, sporozoa ini A, B, C, salah. Salah itu lausa ya, harusnya itu bagian yang D, yaitu sporozoa, bukan E, maaf ya. Nah, sporozoa itu menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Jadi kayak menggunakan inang lain, hospes yang lain, yaitu nyamuk. Tahu dong kamu, ya kan? Nah, terus kemudian sporozoa ini juga dia tuh sebenarnya nggak punya alat gerak sama sekali, atau dengan kata lain tuh tidak ada alat gerak aktifnya, akan tetapi dapat berpindah dengan mengikuti aliran darah. Nah, sporozoa itu berasal dari kata spora. Spora itu ibarat kata kayak bintik atau titik, atau miripnya dengan telur. Kamu pasti tahu telur gitu kan? Telur ayam, telur bebek, telur puyuh, telur apapun itu, kita kasih contoh telur puyuh kecil gitu. Nah, telur puyuh ini nggak akan bisa bergerak gitu kan? Ya gini-gini aja, namanya telur puyuh. Seandainya telur puyuh ini adalah sporozoa, bagaimana caranya dia bergerak gitu? Nah, otomatis nanti kan dia masuk dulu nih ke dalam tubuh si nyamuk. Nah, lalu kemudian setelah masuk nanti dalam tubuh si nyamuk, maka di dalam tubuh nyamuk sporozoa ini akan menggunakan media peredaran darah daripada si nyamuk. Sudah menggunakan peredaran darah si nyamuk, maka dia nanti akan bergelinding-gelinding di dalam aliran itu. Iya, namanya aja darah. Darah itu kan boleh lah kasih contoh seperti air. Air itu punya arus, punya arah seperti ini. Jadi peredaran darah juga seperti itu. Kalau si Plasmodium sp ini udah masuk dalam peredaran darah, otomatis dia nanti akan kayak bergerak pelan-pelan menuju apa? Menuju organ yang akan dia serang. Nah, itu kan yang saya katakan untuk nyamuk. Lalu kemudian si nyamuk ini akan menggigit kita, menggigit manusia. Nah, setelah digigit, secara nggak langsung tuh plasmodiumnya pindah dari si nyamuk pindah ke manusia. Sama halnya dengan nyamuk, kita juga punya sistem peredaran darah. Jadi dengan darah kita, si sporozoa ini ataupun plasmodium ini nanti akan bergerak perlahan menuju organ yang akan dia serang, lalu akan menimbulkan gejala-gejala malaria pada kita manusia. Itulah yang kita bahas untuk hari ini. Memang agak lumayan, bukan lumayan ya, memang lumayan panjang. Jadi Lausa harapkan kamu perhatikan yang sudah Lausa berikan. Jangan ada yang terlewat dari kamu. Apabila kamu kurang bisa untuk memahami pembelajaran dari Lausa karena memang agak ribet, tolong kamu ulangi lagi video ini berkali-kali sampai kamu paham. Lalu kemudian tugas kamu adalah silakan kamu ringkas, silakan kamu catat. Dan nanti untuk poin-poin tugasnya, tugas dalam artian ada exercise dari saya, itu juga nanti akan kamu kerjakan, dan exercise-nya akan saya berikan pada grup WhatsApp-nya supaya lebih simpel lagi. Oke? Jadi topik kita hari ini Lausa sudah sampai di sini, sampai pada protista. Ingat, sistem 5 kingdom itu tadi dicetuskan oleh Bapak Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Kemudian yang kita bahas di sini adalah sistem 5 kingdom, yaitu yang pertama ada kingdom Animalia, kedua kingdom Plantae, yang ketiga kingdom Monera, 4 protista, dan yang terakhir nanti adalah kingdom Fungi gitu. Kita sudah bahas 2, berarti nanti kita bahas 3 kingdom lagi. Oke,
Jadi itulah topik pembahasan kita hari ini. Terima kasih karena kamu sudah menonton video pembelajaran dari Lose. Saya harapkan kamu catat dan poin-poin pentingnya juga ada di dalam catatan kamu. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran saya untuk minggu depan. Terima kasih semuanya, dadah.